Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah kita dengan satu pujian, apa yang kau alami kini.
alami di akhir zaman ini. Haleluya. Melalui situasi keadaan akhir zaman ini, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan sedang mereda untuk sesuatu yang indah. Haleluya, seperti pelangi kasih-Nya. Oh puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta kita sampai kapanpun. Tuhan adalah Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagunya berulang-ulang. Tangan Tuhan sedang mereda. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami pengertian. Haleluya. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tangan Tuhan sedang mereda. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa di sorga, kami sangat percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berjalan mengiring Engkau, pikul salib menyangkal diri. Haleluya. Banyak kesusahan, kesulitan, penderitaan yang harus kami hadapi. Namun satu saat dan sebentar lagi kami akan melihat pelangi kasih-Nya dinyatakan, kasih kuasa-Nya dinyatakan, kemuliaan-Nya dinyatakan. Sebab tidak selama-lamanya anak Tuhan itu dipermalukan. Sebentar lagi kami akan dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Topang kami, kuatkan kami senantiasa untuk tetap percaya, untuk tetap taat setia, melakukan seluruh kehendak Allah sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Memberkati umat-Mu yang akan beribadah pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami semua. Berikan berkat-Mu, kekuatan, kesehatan, urapan limbah kuasa-Mu, berkat rohani jasmani mengikuti kehidupan kami semuanya. Memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Bagi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami dapat merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kesulitan, di saat-saat kesukaran. Kami tetap merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk lagu Sukacita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Fotonya kangen banget lihat Yohan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini Yohan bisa datang di sini ya, bisa mengobati kangennya. Kita akan tetap berdiri, kita sambung lagi ujian yang kedua.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Dan kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang sudah bertugas pada pagi hari ini, melakukan tugasnya, memakai seluruh kehidupannya, semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman-Mu yang penuh kasih dan kuasa menjamah kami, melawat kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin memperkenan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau pakai mereka Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman Allah, semakin cinta Tuhan, mulai dari kecil mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka dewasa boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Firman Allah pada hari ini adalah tetap setia. Haleluya. Sudah setia, masih ada tetapnya ya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini ada tamu agung. Haleluya. Minggu depan dikangeni lagi aja dia datang lagi ya tuh ya. Kalau dikangeni langsung nyambung ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kita semua. Kita akan belajar tentang tetap setia. Setia itu adalah nama dari firman Allah. Di dalam Wahyu 19 ayat 11 dan 13, di situ ada ini firman Allah itu setia. Jadi kita supaya bisa tetap setia hanya firman. Haleluya. Setia itu buah roh. Kita sudah menerima roh. Roma 5 ayat 5, kita sudah terima Roh Kudus. Kita sudah terima kasih Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia ya. Setia, tetap setia. Itu bagian kita. Setia itu faithful. Artinya imannya penuh. Iman makin bertambah, kasih makin kuat. Iman cuma datang dari firman. Baca firman, baca firman, baca firman. Kalau dulu saya 6 hari, sekarang saya nyoba meningkatkan lagi 4 hari ya. Karena waktu saya cuma buat baca firman dan berdoa aja. Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Semua sudah diatur sempurna. Minta pada Tuhan, minta waktu bisa mendengar suara Tuhan. Tetap setia. Yang pertama, sebelum masuk yang pertama, kita lihat ayatnya dulu tentang tetap setia dari Yesaya. Waktu itu saya mendengar kata tetap setia itu dari Yesaya. Seperti biasa kalau saya firman tuh enggak saya siapkan terus cari-cari di konkordan, enggak seperti itu ya. Apa yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Jadi coba ditangkap apa keinginan Tuhan untuk kita saat-saat ini. Di saat-saat yang sulit seperti ini, apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat dari Yesaya 26 ayat 2, gampang ya. 262. Yesaya 26 ini nanti satu pasal itu banyak ayat-ayat yang bisa menguatkan kita semua. Yesaya 26 ayat 2, bukalah pintu-pintu gerbang. Kita ini juga pintu gerbang ya. Gereja ini PGS,
pintu gerbang sorga. Semua ayatnya ada di firman. Gereja itu pintu gerbang sorga. Hidup kita ini, bait Allah ini pintu gerbang sorga. Jadi orang bisa melihat sorga lewat hidup kita, itu yang benar. Kalau orang melihat kita tidak bisa melihat sorga atau Yesus yang di dalam kita masih harus terus bertumbuh, ya. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar. Kalau ada kata benar selalu berhubungan dengan firman. Kalau ada kata baik selalu berhubungan dengan Roh Kudus, dihafalkan ya. Kalau kita sudah pegang kunci-kuncinya saat baca firman itu bisa terbuka semua. Saat kita keluar membaca kata berkenan itu pasti berkata tentang iman, ya. Jadi baik, benar, berkenan. Baik itu Roh Kudus, benar itu firman, berkenan itu iman. Terus tiga ini jadi satu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tiga ini semua di sini. Firman Allah, Roh Kudus, iman. Yang ada kan firman di sini kan. Firman kita baca simbol iman. Firman itu roh. Jadi saat kita baca firman, kita terus dalam urapan Roh Kudus. Jadi nyambung terus untuk menghadapi hari-hari akhir ini. Bangsa yang benar. Benar bukan pakai kebenaran diri sendiri. Diingat terus ayatnya, cuman satu ayat yang harus dihafal terus. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan itu karunia, titik. Tidak ada perbuatan yang membuat kita jadi selamat, tidak ada. Keselamatan itu karunia yang kita terima. Dan orang yang sudah menerima karunia keselamatan, dia pasti memiliki perbuatan-perbuatan yang cocok dengan keselamatan yang kita terima. Ada di sini semua. 7, 7, 3, 6, 9, 2. Baca, makan. Haleluya. Bangsa yang benar. Haleluya. Terus ya. Ini kasih karunia. Kasih karunia itu kebenaran berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Berdasarkan iman. Dan saat kita sudah dibenarkan, keselamatan itu work out, bukan work for, ya. Kita bukan berbuat untuk selamat, tetapi karena kita sudah selamat, selamat itu punya dampak. Terus diingat ya, karena sampai sekarang saya masih dengar banyak yang salah, sehingga seolah-olah keselamatan itu harus dikerjakan dengan kekuatan diri sendiri, sehingga banyak orang Kristen yang merasa capek, akhirnya putus asa, karena mereka berpikir keselamatan itu harus dikerjakan dengan kekuatannya sendiri. Tidak bisa. Sebab itu Yesus datang, Yesus disalib, dia mengambil kesusahan dan sakit hati di dalam tangannya. Semua ada ayatnya. Kenapa tangannya terpaku? Kesusahan dan sakit hati. Saat ini yang mengalami kesusahan, mungkin problem macam-macam, dia sudah mati untuk kita. Mari kita bersyukur, Tuhan itu baik. Bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ini yang saya dengar. Saya mendengar kata tetap setia. Jadi kalau baca firman jangan baca biasa ya. Saat baca, dengarkan sampai Tuhan itu ngomong. Itu namanya hora. Hora itu kairos sama kronos jadi satu, itu hora. Sekarang kita ngalami itu kronos ya. Kronos sekarang menunjukkan jam 7:30 kurang 5. Itu kronos. Saat kita bisa mengerti kehendak Allah itu kairos ya. Apa kehendak Allah? Saat ini Tuhan pengen kita duduk mendengar suara Tuhan. Itu kairos ya. Lah saat kronos dan kairos ini jadi satu, itu namanya hora ya. Hora, H-O-R-A.
Haleluya. Kita bisa yakin bahwa kehendak Allah itu yang terbaik. Sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini setiap kita pasti mengalami sesuatu yang harus kita hadapi. Pasti ada ya. Kalau kita yakin bahwa Allah mengatur hidup kita dengan sempurna, Ayub 14 ayat 5 dihafalkan. 1, 4, 5. 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. Ayub 14 ayat 5 itu diatur sempurna, tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Jadi apapun yang terjadi kita yakin bahwa itu pengaturan Tuhan yang sempurna. Meskipun kita nggak ngerti, kelihatannya kok nggak enak, kok sakit, tapi itu pengaturan Tuhan yang sempurna. Seperti pohon yang dipotong, dibersihkan untuk lebih banyak berbuah. Haleluya. Tetap setia ya. Benar dan yang tetap setia. Haleluya. Kita akan belajar apa artinya tetap setia. Yang pertama, tetap setia itu artinya adalah tetap menanti-nantikan. Haleluya. Yang pertama, masih di Yesaya ya. Yesaya 26, turun ke bawah ayat 8. Nanti dibaca ayat 2, 3, 4, nanti ayat 12 juga di situ dikatakan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah Allah yang bekerja di dalam kita. Seperti kita bisa duduk mendengar firman, itu semua Allah bekerja di dalam kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dihafal ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Kesanggupan kami itu pekerjaan Allah. Jadi setiap kita sadar bahwa semua itu Allah bekerja di dalam kita, yang keluar dari hidup kita apa? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus ucapan syukur, limpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7, limpah. Kolose 2 ayat 7 itu gabung dengan bilangan 17 Agustus. Bilangan 17 ayat 8, ulang tahunnya Bu As ya. Ini ayatnya Bu As harus dihafal ini ya. Bilangan 17 ayat 8 itu seperti gambar itu. Tongkat yang berbunga berbuah. Tongkat bisa berbunga dan berbuah itu limpah dengan ucapan syukur. Disimpan dalam ruang maha kudus, dalam tabut perjanjian. Hidup kita harus seperti tabut itu ya. Kayu yang disalut emas, tidak kelihatan kayunya lagi. Di atasnya ada 2 kerubim, dan yang ada hanya suara Allah. Di dalam kotak tabut itu isinya hanya 2 loh batu, buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang berbunga. Haleluya, syukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Jadi tidak pernah punya pertanyaan lagi. Orang yang bersyukur itu tidak timbul pertanyaan. Yohanes 16 ayat 30. Orang yang bersyukur itu dia tidak akan timbul pertanyaan lagi. Selama orang itu masih penuh dengan pertanyaan, dia harus terus meningkat sampai yakin akan kuasa Allah. Haleluya. Orang tua sekarang Yohan sudah jadi orang tua ya. Tahu rasanya sayang sama anak ya. Orang tua itu pasti punya rencana yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebab itu kita bisa yakin bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita nggak mau mengenal firman dengan benar. Baca, makan. Haleluya. Ini makanan, betul-betul makanan. Hanya firman yang bisa menguatkan kita. Coba dipraktekkan. Hidup dari firman. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan mengatur dengan sangat sempurna. Yesaya 26 ayat 8. Ya Tuhan,
kami juga menanti-nantikan, tetap menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Keadilan Allah akan berlaku dalam sepanjang kekekalan. Haleluya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu. Namanya adalah firman. Jadi penuhi hidup kita dengan firman. Nanti yang keluar itu juga firman. Meskipun kita tidak ngomong ayat-ayatnya, tapi semua perkataan kita, hati, pikiran, sama angan-angan itu cocok sama firman, ya. Belajar, ya, belajar. Jangan ngomong sembarangan, penting sekali. Berjaga-jaga dalam perkataan ini satu hal yang sangat penting. Berjaga-jaga itu berjaga-jaga dalam waktu. Hati-hati penggunaan waktu, ya. Satu hari 24 jam. Perhatikan 1440 menit, 86.400 detik. Diperhatikan. Tiap detik itu harus terus kita menyembah Tuhan. Seperti dupa yang terus mengeluarkan asap yang berbau harum. Terus, ya. Sembahyang terus. Saya sekarang tinggal berdua sama suami saya bilang terus, ayo sembahyang, ya. Kita gak bisa menjangkau anak, mantu, cucu yang jauh, berdoa. Haleluya. Doa itu besar kuasanya. Pakai hidup kita sampai kita memiliki kehidupan doa. Terus bersyukur. Haleluya. Dan mengingat Engkau. Ini dua ini penting, ya. Menyebut namamu dan mengingat Engkau. Itu orang yang tetap setia. Yang kita sebut hanya firman, setia, dan terus ingat Tuhan. Kalau kita terus ingat Tuhan, lihat salib, ya, jemaat lihat salib, saya lihat salib di sana. Kalau kita terus ingat Tuhan, kita akan tahu sesakit-sakitnya kita tidak ada bandingannya dengan yang Tuhan tanggung untuk kita. Sampai sekarang saya tidak pernah bisa buka mata saat lihat film The Passion, tidak pernah bisa buka mata. Setiap lihat film Tuhan Yesus disalib, filmnya muter tapi saya merem terus, mesti merem terus, ya. Setiap kali Tuhan Yesus disiksa, saya hanya, Tuhan itu mestinya saya, ya. Mestinya saya. Tuhan sudah menanggung buat kita. Kalau terus ingat itu yang keluar apa? Terima kasih Tuhan. Tidak ada rasa sakit hati dan lain sebagainya, tidak ada. Ingat terus 100 dinar dan 1000 talenta. Dia sudah mengampuni kita dengan sangat luar biasa. Tugas kita adalah, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Terus dengan penuh kasih, ya. Penuh kasih. Tadi pagi waktu tetangga depan berangkat, ya, mereka juga bilang, Bu Henry, saya ke Kediri. Oke, ya, kita bantu doa supaya mereka bisa selamat sampai tujuan, kembali lagi. Yang timbul hanya doa, kasih. Perhatikan hidup kita. Saat kita iman kita bertambah, kasih makin kuat. Saya bilang sama Bapak Gembala, ayo bantu doa. Mereka semua ada acara di Kediri, kita berdoa, ya. Itu tugas kita. Terus menaikkan doa, terus mengeluarkan kasih, sampai orang bisa merasakan kasih, ya, di dalam kita. Doa itu pekerjaan, doa itu perang. Haleluya. Doa itu penyembahan. 3, word, worship, and word. Doa itu kerja. Kerjanya apa? Doa, ya. Apa yang kita lakukan, kita melakukan dengan terus berdoa. Haleluya. Kalau dulu saya mengajar, saya juga mengajar dengan berdoa. Kerja di kantor, pabrik, jam, saya bekerja sambil terus berdoa. Pasti punya misi, ya. Waktu di pabrik itu saya lihat apa misi saya di pabrik ini. Saya melihat suami istri, suaminya terus sama sekretarisnya kemana-mana, istrinya dianggap tidak ngerti apa-apa, ya. Saya
ngajari istrinya, saya bilang dampingi suamimu. Sekretaris minggir ya. Kemana-mana keluar negeri harus sama istrinya, jangan sama sekretarisnya terus ya. Di dunia ini ada aturan-aturannya ya. Kita punya misi. Istrinya merasa tidak bisa, saya ajari. Ini caranya ya. Setelah misi itu kelihatannya sudah selesai, saya pasti punya misi lain untuk menjaga anak saya. Dalam pelayanan hidup itu pasti ada misinya. Waktu saya ngajar di Petra atau di Probolinggo, saya tanya Tuhan, saya sampai di Probolinggo ini pasti ada tujuannya. Haleluya. Banyak hal yang saya kerjakan di Probolinggo. Sesudah selesai semuanya, waktu Tuhan bilang kembali, meskipun berat ya rasanya, saya senang itu di Probolinggo karena saya sudah pegawai negeri. Saya nggak ngurus sendiri, pegawai negeri ada yang nguruskan semuanya. Dan saya senang memang di Probolinggo karena tidak ada yang mau ngajar di sana ya. Jadi saya senang, lebih senang daripada saya ngajar di Petra, beda ya. Di situ saya kalau kerja biasanya saya ajarkan anak-anak jangan lihat gajinya ya. Lihat misi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terus ya, haleluya, menyebut namamu, mengingat engkau. Yang kedua, tetap setia itu yang pertama artinya tetap menanti-nantikan. Tetap setia itu yang kedua artinya adalah tetap selaras. Selaras. Haleluya. Ini ayat yang saya sukai mulai saya kecil ya. Jadi saya tuh enggak pernah minta apa-apa sejak kecil. Sejak kecil tuh pengen seperti Henokh gini ya. Kelihatannya keinginannya terlalu tinggi ya. Tapi mama saya pernah mengajarkan kalau minta sesuatu, minta yang terbaik. Saya mikir yang terbaik itu apa? Yang terbaik adalah terus tetap selaras dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi bergaul, berjalan, selaras. Henokh ini keturunan ketujuh dari Adam. Waktu Adam sendirian, belum ada Hawa. Adam hanya melihat binatang-binatang, jalannya kan kakinya 4 ya. Akhirnya Adam dibuat tidur. Waktu Adam bangun, dia lihat seorang wanita yang cantik, kakinya jalannya tidak seperti binatang-binatang yang 4 itu. Dia berdiri di atas 2 kaki ya. Sebab itu dia mengatakan wow man, makanya jadi woman itu ya. Dia merasa kagum. Dan waktu Hawa meragukan firman, si Adam ini takut kehilangan Hawa. Dia ikut-ikut melanggar, meragukan firman. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan di situ Adam bertobat. Dan Adam menceritakan kepada keturunannya. Keturunan pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka cuma mendengar saat ini. Saat kita mendengar firman, apakah kita cuma mendengar seperti keturunan Abraham 1, 2, 3, 4, 5, 6? Apa cuma mendengar? Atau seperti Henokh keturunan yang ketujuh, baru keturunan yang ketujuh ini, dia menangkap sesuatu dari firman. Ulangan 33 ayat 3. Duduk di kaki Tuhan, di dalam tangan Tuhan, menangkap sesuatu dari firman. Kita tahu bahwa sungguh Engkau mengasihi ya. Tuhan itu sangat mengasihi. Hawa dibuat oleh iblis untuk meragukan firman. Itu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis adalah membuat kita untuk meragukan firman. Saat kita meragukan firman, apa betul sih Tuhan itu baik ya? Kok susah terus? Saat kita meragukan firman, kita harus cepat minta ampun. Terus pegang Mazmur 73 ayat 1. God is good. God is so good.
Apapun yang kita alami, Tuhan itu baik. Meskipun sangat sedih, mungkin keluar air mata. Saya di tahun-tahun pertama menikah banyak sekali mengalami hal-hal yang belum pernah saya alami ya. Soalnya dulu kan belum pernah menikah, jadi terus menikah ya belum pernah dialami, harus saya alami. Tapi saat mengalami semuanya itu, kita harus tetap yakin bahwa Allah itu baik. 7 tahun pernikahan pindahnya 7 kali ya. Yang kasihan tuh yang besar ya. Yang kecil ini mulai lahir sampai di sini, sampai sekarang di sini ya. Sampai bosen katanya dengan Tropodo Polil BU8 ya. Kalau dia bosen mesti kokonya ngomong, lebih baik bosen deh daripada aku 7 tahun 7 kali pindah. Tapi saat itu apakah kita bisa tetap mengatakan Engkau baik Tuhan? Engkau punya rencana yang belum kita mengerti. Saat pindah 7 kali saya tidak tahu kalau terakhir mendaratnya di sini ya. Jadi mulai dari Darmo Permai, simpang Darmo Permai sana terus sampai di Aster, di Kepoh ya. Keliling yang di Tropodo ini kelilingnya sudah banyak ya. Mendaratnya di Kolil BU8 ini. Apa yang Tuhan mau? Haleluya. Kalau saya ditaruh di sini, seluruh sekitar ini harus sampai berbalik dan bertobat. Dimanapun kita berada, kita harus membuat semua orang itu berbalik dan bertobat. Itu tugas kita, ya. Terus, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah ini, Henokh bisa, Adam terus ngomong, percaya ya sama firman. Aku ini loh meragukan firman sampai akhirnya seperti ini. Percaya sama firman. Dan Henokh bergaul, tahu dia tetap selaras, dia tidak berani meragukan firman sedikit pun. Sampai akhirnya dia diangkat oleh Allah. Yang ketiga, tetap setia, tetap menanti-nantikan. Yang pertama, yang kedua tetap selaras. Yang ketiga tetap setia itu adalah tetap tenang ya, tetap tenang. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dari sini. Ada 2 yang diangkat ya. Ini menjadi kerinduan kita semua. Kita harus memiliki kerinduan yang tertinggi. Kalau yang di dunia ini semua sementara ya. Boleh ada, boleh tidak. Ada ya bersyukur, tidak ya bersyukur. Kita harus belajar. 1 Korintus 7 ayat 31, 32 itu perhentian tingkat 2. Boleh ada, boleh tidak, tetap bersyukur. Pakai seperti tidak pakai ya. Haleluya. Penuh syukur. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi kalau ada angin badai, kita tenang aja, tetap tenang. Masalah apapun, masalah sebesar angin badai, kalau kita bisa mengerti maksud Tuhan, dalam badai itu kita terbang lebih tinggi ya. Jangan di bawah badai, naik lebih tinggi. Caranya naik lebih tinggi bagaimana? Masuk kamar, berdoa, baca firman. Kalau ngadepi masalah sudah tidak usah cerita sama siapa-siapa, tambah bingungi ya. Masuk kamar, berdoa, cerita sama Tuhan. Caranya cerita sama Tuhan gimana? Jangan banyak ngomong ya. Caranya cerita sama Tuhan tuh baca firman. Itu cerita yang paling jos ya. Karena Tuhan sudah mengerti semuanya. Kita baca firman, kita naikkan firman sebagai doa, kita bersyukur. Setiap masalah membuat kita jadi tumbuh, naik ya. Jadi kalau sampai saat ini kondisi kita tetap atau bahkan menurun, itu ada yang salah. Kita harus naik dan naik ya. Haleluya. Ini Elia. Tadi Henokh, Elia. Henokh tetap selaras,
Elia itu tetap tenang ya. Waktu saya firman di tempat ini yang pertama kali ya, masih belum tinggi pakai papan putih itu, saya melihat, saya gambarkan perjalanan Elia sebelum diangkat. Sebelum diangkat itu Elia itu mengalami 17 tempat perjalanan, tapi dia enggak ngomel ya. Sepertinya diuter-uter ya, habis ke sini, balik lagi ke sini sebelum masuk pengangkatan. Tapi dia tahu Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Itu paling penting. Saya sering tekankan sama anak-anak, harus tetap setia. Itu hal yang paling penting. Paling penting. Haleluya. Haleluya. Terus yang keempat, tetap setia adalah tetap tekun. Yakobus 1 ayat 4 itu tetap setia. Setia itu tekun. Rasanya sepertinya tidak ada perkembangan apa-apa ya. Mungkin kalau kita melihat sepertinya tidak ada perkembangan apa-apa, tetapi kalau kita pikirkan ya, seperti Putri sekarang pelayanan di Medan. Waktu anak-anak saya, kalau yang besar mungkin agak diem ya, yang kecil itu sering tanya, kok rasanya seperti gini-gini terus ya. Saya bilang jangan putus asa. Orang tua itu tidak pengen anaknya kumpul terus. Jadi ya. Kamu pun sekarang juga tidak di sini kan? Kamu masuk mau di sini terus? Ya, keluar. Jadi, haleluya. Jadi kita melihat pelayanan itu bukan apa yang dilihat oleh manusia. Bagaimana kita pakai hidup kita ya. Kita mungkin mengingat, mungkin jemaatnya ada di sini, saat kita di mana, kita terus bawa orang kepada Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat pakai caranya Tuhan. Setiap kali anak-anak sepertinya, aduh rasanya itu kok cuma seperti mau putus asa gitu ya. Saya bilang, semangat. Kita harus bisa melihat apa yang dilihat Tuhan, tetap tekun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini buah ketekunan, kesetiaan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Di sini masih ada yang merasa kekurangan tekun ya. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan itu mencukupkan dengan caranya yang luar biasa. Haleluya. Dulu waktu saya mengajar murid-murid itu sering tanya ya, mereka sudah SMA, ada yang bisa kuliah, ada yang tidak bisa kuliah. Saya bilang tetap bersyukur. Mereka tanya, Bu, kaya itu apa sih Bu? Kaya itu adalah orang yang bisa berkata cukup. Saat seseorang masih belum bisa berkata cukup, dia masih belum kaya. Kaya itu berlimpah, penuh syukur ya. Saat kita mengajar, saat apapun yang kita kerjakan, kita harus terus orang bisa melihat Kristus dalam kita. Mungkin saat di pabrik jam, sesudah jam makan, saya kalau makan kan cepat ya. Habis makan kembali ke kantor, saya buka firman, sampai yang punya pabrik tanya, itu buku apa sih yang kamu baca, kok rasanya tuh kok terus baca itu ya. Dan di situ sampai mereka bisa melihat Kristus dalam hati kita. Mungkin kita menabur, menyiram, nanti Tuhan yang menumbuhkan. Mungkin kita sudah pindah, mereka mungkin ibadah mungkin di tempat ini, ibadah di tempat lain. Itu perhitungan Tuhan itu sangat teliti. Sebab itu jangan pernah putus asa ya. Semangat terus. Yang ke pasar, di pasar ketemu sapa-sapa ya, sampai orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Haleluya. 5. Tetap setia itu artinya tetap bertahan. 5 ya. Masih di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Di sini pencobaan itu artinya masalah yang harus dihadapi, bukan karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan, misalnya tidak belajar terus tidak naik kelas, itu kesalahannya sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan firman, tapi orang mungkin ada yang salah mengerti, orang tua mungkin disalah mengerti anak ya. Ini Miel masih kecil belum bisa salah mengerti ya. Nanti kalau makin besar biasanya anak itu ada yang salah mengerti ya. Mungkin anak-anak disuruh sekolah. Dulu kalau Vindo disuruh sekolah itu, siapa sih yang nyiptakno sekolah ini ya? Pagi-pagi tidur kok disuruh bangun ya. Karena dia kalau tidur tuh harus jam 12 ke atas baru bisa tidur. Jadi kalau pagi bangun kan masih ngantuk ya. Rasanya disalah mengerti, aduh mama ini kok nggak ngerti orang ngantuk, saya kok dibangunin kan, salah ngerti kan. Tapi ya tetap bangun, kamu harus tetap sekolah, nanti pulang tidur lagi. Ya pulang ya wis nggak ngantuk mah katanya. Iya ya betul juga ya, pulang wis gak hilang ngantuknya ya. Tapi dia ngomel-ngomel sama saya, lama-lama ngantuknya hilang ya, karena mandi sekolah disalah mengerti mungkin ya. Mungkin kalau mereka yang besar itu karena pinter ya, kadang itu keluar sombongnya ya. Kadang orang pinter tuh kelemahannya di sombong ya. Kalau sudah keluar sombongnya saya marah, paling marah di situ ya. Ingat semua itu dari Tuhan, karunia, semua itu anugerah. Harus tetap rendah hati, kembalikan semuanya untuk Tuhan. Orang tua tugasnya didik terus ya. Nanti kalau sudah besar, sudah menikah, tinggal mendoakan. Ini yang punya orang tua yang kecil-kecil mulai siap-siap didik terus ya, didik anak-anaknya ini ya. Ini tugasnya didik. Kalau Vindo masih katanya nanti belum siap didik ya, masih pengen bebas merdeka ya. Haleluya. Kita terus berdoa. Kita harus ngerti ya di sini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota ini kembali akan kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mengasihi. Orang yang mengasihi itu tidak merasa berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Perintah Tuhan ini kita tidak merasa berat. Kita yakin bahwa perintahnya itu hidup yang kekal, bahwa perintahnya itu adalah damai sejahtera, yakin ya. Haleluya. Kalau sudah bisa yakin tuh enak ya. Kita yakin bahwa orang tua kita pasti punya sesuatu yang terbaik ya. Sering saya saksikan waktu papa saya di penjara, saya harus ngurus-ngurus ya. Adik saya yang di Amerika sempat ngomel ya, nggak usah deh, itu bahaya ya. Saya bilang, pasti kalau orang tua nyuruh itu pasti orang tua tahu bahwa saya bisa untuk melakukan itu ya. Kita nggak mikir, kok nggak nyuruh yang lainnya, kok nyuruh saya ya. Sepertinya kok saya ini dimakakkan ke mafia sepertinya ya. Tapi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu merencanakan yang terbaik. Waktu saya ngurus semuanya sampai ke Pak Lurah itu Pak Lurahnya sempat tanya ya, Bu, Bapak wis koyo ngono kok sik diurusian. Nah, di situ kita bisa menyalurkan firman. Pak, orang tua kalau sudah gini itu tugasnya anak ya. Pak Lurahnya akhirnya diem. Iya Bu. Tapi kita menyalurkan firman itu macam-macam, jangan bilang di dalam Alkitab tertulis ya, jangan bilang gitu ya. Kita salurkan dengan kasih Allah. Sampai akhirnya kenal lurahnya, kenal camat, kenal. Saya jalan keliling, saya bilang anak suami saya bilang enggak usah ikut-ikut ya. Ini urusan saya ya. Yang besar sempat kepikiran ya, sembayang di rumah, mama yang keliling ya. Dan semua diatur sempurna. Hidup kita itu harus punya misi ya. Apa misi dalam hidup kita? Oke, waktunya sudah habis. Kita terus mengasihi Tuhan ya. 6, kita tetap bersukacita. Ya ini ayat saya, Ibrani 1, 2, 3 12 ayat 3. Ini diingat terus ya. Kita belajar nomor 18 waktu itu ya.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa anak Tuhan ada yang lemah, ada yang putus asa? Soalnya tidak ingat Tuhan, tidak ingat firman. Jadi kuncinya ini, ingatlah selalu akan Dia. Satu kata ini, Dia itu firman. Ingat firman, baca, renungkan, terus dimakan. Seperti Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Sebab itu jangan sembarangan ngomong, berjaga-jaga dalam penggunaan waktu, berjaga-jaga dalam perkataan, hati-hati kalau ngomong ya. Dijaga, ngomong itu dijaga. Ya, yang terakhir, yang ketujuh, tetap berdoa. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Terus berdoa ya. Terus naikkan doa. Dan yang terakhir 8, tetap bersyukur, itu tetap setia. Mazmur 119 ayat 7. Ini caranya supaya bisa tetap bersyukur. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, benar-benar bersyukur. Nggak, ya sudahlah, aku disuruh bersyukur, ya bersyukur, tapi tidak bersyukur benar-benar ya. Caranya terus bersyukur dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ini firman. Hanya firman yang bisa membuat kita bersyukur. Haleluya. Tanpa firman kita tidak bisa bersyukur. Bersyukur itu buahnya firman. Buah Roh Kudus kita sudah belajar macam-macam. Buah firman itu bersyukur. Sebab itu baca firman. Dan kita tetap setia. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tetap setia itu tetap menanti-nantikan, tetap selaras, tetap tenang, tetap tekun, tetap bertahan, tetap bersukacita, tetap berdoa dan tetap bersyukur. Tetap, kuncinya dikata tetap, jangan bosan ya. Terus lakukan berulang-ulang. Seperti mengayuh sepeda, diputer terus lama-lama sampai ya. Terus bergaul dengan Allah sampai tidak ada lagi. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan ya. Mari sesuai dengan judul firman Allah tadi ya, tetap setia ya, tetap setia. Dari pelajaran firman Allah pada pagi hari ini, apa yang saudara bisa tangkap tadi ya? Salah satu contoh tadi ulah Abil apa tadi, Ulangan 17 ayat 8. Itu ulang tahunnya Buas Padi 17 Agustus ya. Saudara coba ulang tahunnya tanggal berapa, bulan berapa ya. Itu cari di Alkitab. Saudara pilih yang mana, hafalkan. Ya, hafalkan. Hal itu jadi kekuatan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Juga saudaraku ya, tadi kita sudah mendengar Elia disempurnakan, diangkat ke sorga dalam badai ya, haleluya, dalam badai. Jadi kalau kita menghadapi badai, asal kita hidup dalam kebenaran, itu kita akan diangkat naik lebih tinggi. Amin. Asal hidup benar. Jangan badai itu datang karena kita ini hidupnya ngawur, kena badai, tidak dapat apa-apa, sudah hancur malah. Tapi saat kita hidup benar, ada badai, kita tetap setia, tetap bertahan, kita diangkat naik lebih tinggi ya. Ya memang saudaraku, dalam kehidupan ini gangguan itu banyak saudaraku ya. Saya ingat ini di rumah saya itu ada bel pakai baterai ya. Itu kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, bunyi sendiri. Lagu Natal misalnya, teng 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 teng, pokoknya lagu apa gitu. Saya lihat keluar, tidak ada orang. Saya coba lari ke pagar, saya lihat kiri kanan, tidak ada orang. Lu kok bunyi sendiri? Kira-kira apa ini? Ya. Ya.
Tapi tidak terusan. Kalau koset kan balik-balik bunyi. Ini kira-kira mungkin bisa setengah tahun sekali. Ya, kemarin ini 2 kali bunyi. Ya, malam-malam istri saya dengar bunyi, saya lihat tidak ada orang. Nah, kira-kira kalau menurut saudara gimana? Saya periksa, saya buka, saya bongkar. Tidak ada yang lengket, tidak ada yang apa. Ya. Saya coba-coba cek. Ya nempel bunyi, tapi kalau lepas ya lepas. Ya, ada sesuatu yang aneh. Nah, saya hanya berdoa, Tuhan, ini mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Ya, tenang aja, tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Berdoa. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, mari di akhir zaman ini iman kita ini diuji. Apa kita tetap setia? Tetap setia itu macamnya banyak sekali, saudaraku. Tadi baca firman, ya, berdoa, bersaksi, ya. Apa saja yang sudah diajarkan, tetap setia. Ya. Nanti saudara bisa pikir sendiri apa saja yang perlu setia. Ya. Tuhan minta kita setia sampai pada akhirnya. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, waktu Tuhan sudah semakin dekat, ya. Kita tetap setia. Walaupun tidak bisa ibadah, mungkin lewat streaming YouTube, tetap setia. Ya. Mungkin ada yang mengingatkan untuk berdoa, untuk baca firman Allah, tetap dijalani. Ya. Haleluya. Kalau biasanya tiap hari saya itu bangun sekitar jam 4 pagi begitu ya. Ibadah, ada ibadah, tidak ada ibadah, ya. Tetap bangun jam seperti itu, ya. Oh, gak ada ibadah wis, lewat online wis dah. Enak-enakan tidur-tiduran tidak. Saya ingin tanya saudaraku ya, kalau ibadah biasanya lewat online itu bagaimana saudara? Lihatnya. Kalau biasanya ibadah jam 7 pagi. Saudara lihat jam 7 pagi? Ya. Coba jujur ya. Kan ibadah lewat online bisa sewaktu-waktu tuh. Ya tuh. Tapi apakah kita tetap setia? Ya, jadi mari iman kita diuji, diolah di akhir zaman ini. Dan orang yang setia sampai pada akhirnya, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau Engkau memberikan kami kekuatan, kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, bukan satu kebetulan, tapi Engkau masih mengasihi kami. Engkau ingin kami terus bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Tetap taat, tetap setia untuk melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga saat Engkau datang kembali, kami didapati setia. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Setelah pulang dari tempat ini, kami mau melakukan apa yang kurang setia, apa yang kurang sungguh-sungguh, kami mau bangkit kembali, sebab kami percaya kedatangan-Mu tidak lama lagi, dan kami boleh tinggal bersama Engkau dalam kerajaan mulia sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, memakai seluruh kehidupannya, semakin indah, semakin memberkati hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat yang sudah terima berkat firman Allah, Tuhan berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, kehidupan sehari-harinya. Imannya makin bertumbuh, semakin kuat, semakin mengasihi Engkau, dan siap menyongsong kedatangan Tuhan dalam keadaan tetap setia, melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila sebentar jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat, Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, Kau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Haleluya, Tuhan beserta kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.